ada. Mic ini nggak ada yang tegak gini. Atau yang ada ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya enggak payah Pak, moga-moga. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua pada subuh yang penuh berkah ini, tentunya kita berharap seluruh niat baik kita, amal ibadah yang kita lakukan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pada saat ini, pada waktu yang istijabah ini, di majelis ilmu yang mulia ini, kita semua masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu yang tentunya digelar oleh Masjid Paripurna Darul Aman. Ini ada tokenya di sini nih. Beliau Ustadz kita, nggak asing lagi. Sudah lama tak berjumpa. Ya Pak Haji ya. Saya sudah lama merantau Bapak Ibu, meninggalkan tempat tinggal dulu di sini. Saya ini balik kampung ceritanya nih. Ya Pak Haji Aladin, balik kampung. Dulu saya tinggal di sini lebih kurang 6 tahun. Meninggalkan Marsan ini pertengahan 2018. Jadi terkadang sering juga lewat sholat di sini. Dan pada malam tadi saya agak terkejut. Ada yang menelpon saya sambil menteror lah ya. Jadi ini panggilan wajib hadir nih Ustaz katanya. Masya Allah. Saya agak kaget sedikit. Tapi saya berniat ya paling tidak silaturahim. Ya berjumpa, bertemu kembali dengan jamaah Masjid Darul Aman. Ternyata pada subuh hari ini luar biasa pemandangannya. Pemandangannya artinya jamaahnya ini luar biasa nih. Apalagi udah live streaming pula. Saya tadi agak nggak mau saya live streaming karena saya inginnya tadi pagi ini kita berceloteh aja, diskusi tentang masyarakat, tentang jamaah, tentang keislaman kita pada hari ini. Apalagi tampilan masjid kita sudah luar biasa. Selain tampilan fisiknya yang luar biasa, tentu tampilan sumber daya manusianya. Nah ini yang saya bangga dengan masjid yang sudah lama saya tidak di sini. Ternyata ini Masya Allah pakar-pakar semuanya ini. Jadi saya agak grogi juga nih Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa ya. Anggap saja
anak Bapak Ibu balik kampung sudah 5 tahun merantau. Setuju ya Bu? Nah, kalau setuju berarti awak tidak serius sekali pagi gitu ya. Tidak serius, tapi ya tetap kita memberikan yang terbaik pada subuh hari ini dalam rangka memperdalam dan berdiskusi tentang ilmu-ilmu keislaman. Posisi saya pada subuh hari ini sebagai ban serap nih, pengganti kalau tidak salah tadi siapa ustadznya? Oh, Pak Dr. Herman Ghani. Jadi kalau namanya pengganti ini maklum saja lah Bapak Ibu ya. Kalau ban serap tuh kadang-kadang tak tertengok kita, ada juga bocornya ya kan. Nah, oleh karena itu ya siap-siaplah dengan kebocoran-kebocoran nanti akan terjadi apa yang akan saya sampaikan. Tapi pada intinya pada subuh hari ini sesuai dengan judul ataupun tema kajian yang seharusnya dibawakan oleh Ustadz yang aslinya, nah saya ini kan KW1-nya ini. Ustadz yang aslinya membawa tema tentang hukum keluarga ya. Nah, kalau saya barangkali Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau saya selalu mengaji di mana-mana itu tema saya tentang fikih muamalah. Karena memang bidang studi saya yang saya asuh, yang saya ampu di kampus adalah fikih muamalah. Jadi ada juga yang kadang-kadang telinganya agak sedikit panas mendengarnya. 2 kali, 3 kali dia hadir menghilang langsung. Kenapa Pak Haji itu menghilang dan kajian saya tanya. Maklumlah Ustaz katanya, kadang-kadang kena belek kawan tuh katanya kan. Nah, wallahu alam, tetapi ya apapun ceritanya kita harus menyampaikan sesuatu yang hak. Nah, saya ingin berangkat dari substansi dari fikih muamalah yang kemudian nanti korelasinya dengan hukum keluarga itu sesuatu yang tidak terpisahkan sebenarnya. Dari sebuah kaidah fikihiyah yang sudah umum di kalangan para ulama fikih, tentunya banyak juga kita yang mengetahuinya. Di sana ada sebuah kaidah yang sangat sederhana yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Itu secara umum kerangkanya. Asal usul dasar-dasar dari segala sesuatu itu hukum dasarnya adalah boleh. Kemudian kaidah ini dikhususkan lagi kepada jurusan yang disebut dengan muamalah. Maka muncul lagi turunan dari itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Sama al-ibahah. Asal usul dalam persoalan muamalah adalah boleh. Semua kita, Bapak Ibu, boleh saja nak melakukan apa saja. Buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi kemudian kaidah tadi bersambung. Illa ayyadulad dalil ala tahrimiha. Kecuali kalau sudah ada rambu-rambu yang melarang, maka tak boleh. Ini berbalik 180 derajat, artinya antara langit dan bumi, dengan kaidah yang melekat pada aspek ibadah, di mana kaidah pada aspek ibadah itu mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Kalau dalam muamalah al-ibahah. Jadi konteksnya dalam bermuamalah, muamalah itu secara umum adalah interaksi antara sesama manusia. Hablum minan nas. Karena kalau hablum minallah, saya rasa tak perlu ragu lagi lah saya menengok Bapak Ibu, wajah-wajah soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.
Jadi tak perlu ragu lagi. Mungkin barangkali tahajudnya tadi 20 rakaat sebelum ke masjid. Jam 3 lah bangun enggak? Iya, Bu. Bangun ke kamar mandi. Nah, ada yang nyambung tidurnya balik, ada yang langsung tahajud sambung ke salat subuh. Oh, berarti luar biasa tuh ibadahnya. Maka tak ragu lagi saya. Tapi banyak keraguan kita hari ini bagaimana tentang aspek muamalah kita. Muamalah ini sangat luas pengertiannya. Kalau muamalah kita tidak bagus, nanti ujung-ujungnya konsekuensinya akan merusak aspek keluarga. Nah, jadi kalau ada kajian hukum keluarga, seharusnya yang mesti diperhatikan terlebih dahulu adalah hukum muamalah kita. Muamalah ini sangat sensitif. Karena apa yang terjadi dari persoalan muamalah sesama kita manusia ini, Allah tidak perkenankan untuk memberikan ampunan. Kecuali penyelesaiannya harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini beratnya nih Bapak Ibu. Berat masalahnya di sini. Kalau hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita rusak, atau kita mungkin dalam konteks kita telah bermaksiat kepada Allah, maka obatnya adalah taubat. Allah akan selalu membuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang mau bertaubat. Tetapi kalau sudah aspek muamalah yang disentuh, yang sudah rusak, yang sudah terganggu, maka tidak ada solusi kecuali harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Maksudnya apa? Kalau terjadi hubungan hutang piutang, ya, atau hubungan kemanusiaan yang tidak baik sesama kita, saling cela-mencela, saling gosip, ya, fitnah memfitnah walaupun tidak berhadapan, ya namanya kalau fitnah kan tidak mungkin berhadapan Bapak Ibu, ya. Kalau berhadapan itu fake namanya itu. Nah, seperti orang yang bertinju segala macam. Nah, tapi yang paling berat itu pembicaraan seseorang terhadap saudaranya yang lain di belakang layar. Nah, ini bermasalah atau tidak? Tentu bermasalah. Karena dengan menyebut aib saudara kita itu, tentunya di dalam agama dipandang sama dengan memakan bangkai. Siapa sih yang suka dengan bangkai? Tidak ada. Bangkai itu menjijikkan. Mulai dari baunya saja orang tidak akan suka. Nah, maka dipermisalkan oleh Allah, oleh Nabi, seperti memakan bangkai itu, ya begitulah. Tidak mungkin orang memakan bangkai dengan kondisi dia telah menyebut aib saudaranya di belakang. Kalau di depan ya mungkin tidak ada masalah. Saya sampaikan pada Ustadz Hamidi, Ustadz, saya tuh sebenarnya salut dengan Ustadz. Tapi, ada pakai tapi. Kemudian kita berhadapan, itu mungkin lebih gentle, ya. Kalaupun nanti Ustadz Hamid itu tersinggung atau tidak enak hati, dia juga mungkin akan langsung memberikan mungkin konfirmasi atau tabayun kepada saya, atau juga saya memberi tabayun kepada beliau. Ini diharapkan. Nah, di belakang itu sesuatu yang sudah kita lakukan yang kemudian konsekuensinya masuk dalam ranah telah melakukan kezoliman kepada saudara kita dengan cara mungkin menjatuhkan nama baik orang lain kepada orang lain. Nah, ini kan bersambung ceritanya nih. Jadi cerita dari 1 senti menjadi 2 senti dan menjadi sepanjang jalan Bapak Ibu. Ya, jadi ada ibu-ibu bercerita, jo kawan-kawannya, Bu,
Iko cerita awak aja kaya katanya. Katanya cerita awak aja rupanya lah viral barang kok. Macam mana lah kita nak mengatakan ikut cerita awak saja? Yang sebut-sebut ke orang tak. Perlu orang lah tahu saja. Nah, begitulah dahsyatnya informasi pada saat ini. Tidak bisa kita redam, tidak bisa kita sembunyikan dari apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, maka agama ternyata juga sangat memperhatikan di mana aspek muamalah ini banyak mungkin dinomor dua kan atau dinomor tiga kan oleh umat Islam. Padahal itu kata kunci. Nah, kita hari ini Bapak Ibu berbahagia, bergembira, Allah beri kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan majelis ilmu. Nah, tetapi di luar sana juga banyak orang yang tidak mendapat kesempatan ya untuk diberikan kesempatan pergi ke rumah ibadah, mungkin badannya sehat, ya, hartanya banyak. Tapi berat sekali langkah untuk datang ke masjid. Nah, kita tidak tahu. Ini mungkin juga faktor dan pengaruh aspek muamalah yang telah dia lakukan selama hidupnya. Nah, jadi mungkin nanti dalam penyampaian waktu berapa lama Pak Ustaz Yasri? Sampai suruh, tidak sampai selesai deh ya. Tadi rencana sampai selesai. Kalau selesai sampai 7, jam 7 ya sampai jam 7 gitu. Tapi ada ketentuan katanya tadi dibisikkan ke saya kalau sudah sampai berbunyi bel suruh, nah maka stoplah Ustaz katanya. Kalau ada yang bertanya, bertanya lah. Kalau tidak, berarti selesailah pengajian kita. Gitu ya. Oke, baik. Nanti karena saya tadi mengawali kajian kita pada subuh hari ini tentang bagaimana kita berdiskusi sajalah, berdiskusi ringan. Kalau nanti dalam penyampaian saya ada yang rasa-rasa ingin ditanyakan, silakan aja interupsi Bapak Ibu ya, karena tidak terlalu formal sekali kita, tidak menunggu waktu habis. Setuju ya Ustaz Midi ya? Nah, saya sambung kembali bahwa agama begitu memperhatikan aspek muamalah, karena tidak mungkin orang bisa melakukan hablum minallahnya dengan baik kalau aspek hablum minannasnya rusak. Nah, ini banyak sumbernya, banyak kajian yang harus kita pegang, yang harus kita dalami supaya kita benar-benar ketika menghadap Allah itu kita plong, lepas, tidak ada beban. Karena kalau masih ada kaitan dengan hak manusia, hak anak Nabi Adam ini, anak cucu Adam ini, lalu kita kemudian mempasrahkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang berlebihan, sementara hubungan kita dengan manusia ternyata sudah sedemikian rusak. Oleh karena itu, biasa kalau nggak sampai minuman kalau selesai Ustaz, disuruhnya minum kan. Oleh sebab itu, pastikan diri kita Bapak Ibu bahwa aspek muamalah kita terjaga dengan baik sehingga tidak menghalang kita beramal ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apabila di dalam keseharian kita, kerja kita hanya nak menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, lalu kita berpura-pura suatu waktu taat kepada Allah, ini barangkali persoalan bagi kita. Karena apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita ini, ya, makanan, minuman, mungkin juga termasuk pakaian yang kita pakai, tempat tinggal yang kita huni, seharusnya itu steril dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kata kunci untuk membawa orang menjadi ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan
di dalam banyak hadis Nabi itu tentang substansi daripada makanan halal, ya. Mana bata'anil haram pannari aulabih. Sesuatu yang tumbuh yang bersumber dari yang haram lalu masuk ke dalam tubuh kita walaupun sebesar zarrah, sebesar biji atom. Itu kalau sebesar biji atom. Bagaimana kalau sudah menggunung? Nah, seperti salju es, ya, tidak terhitung lagi biji atomnya. Nah, sebesar biji atom saja permisalannya, itu konsekuensinya sampai Allah tidak akan menerima ibadah kita 40 hari, 40 malam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sudah 2 kilo, 2 kuintal, ya, 3 ton beratnya yang kita makan, kita minum, kita pakai untuk setiap hari, kita huni sepanjang waktu, lalu kita beribadah, rukuk, sujud, tidak masalah sebenarnya. Kan banyak juga hari ini, karena orang Islam di Indonesia ini, ya sepengetahuan saya, mohon maaf, bukan Bapak Ibu yang di sini. Islam kita ini kan Islam KTP, Islam keturunan lah paling-paling, ya. Nah, kita baru lahir sudah disebut orang Islam. Kenapa? Ayah ibunya Islam, kakek neneknya Islam, sampai 7 turunan ke atas, ya tentu dia pula disebut Islam. Tapi kalau kita tanya, lah sholat, itu yang alhamdulillah Ustaz. Boleh awak sholat itu, awak memang cinta Islam, tapi sholat itu boleh rasanya. Dapat 2, hilang 3. Banyak hilangnya baru dapatnya leh. Dan dia mengaku Islam. Nah, bagaimana orang seperti ini? Nah, ini kan menandakan bahwa sikap militansi seseorang yang mengaku berislam dari Islam keturunan tadi itu memang tidak solid dan tidak kuat. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana proses masuk Islamnya para sahabat-sahabat Nabi pada masa dahulu. Umar bin Khattab itu orangnya paling keras. Itu kelompok-kelompok orang kafir yang sangat ditakuti. Tapi kemudian Allah berikan hidayah, dia masuk Islam dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran, dan kemudian hatinya menjadi lembut. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Kemudian ketika dia masuk Islam, lalu Islamnya itu benar-benar dia pertahankan jiwa raganya itu hanya untuk Islam. Dia belajar Islam, ya, dia mengkaji Islam benar-benar sampai ke akar-akarnya. Nah, hari ini ada umat Islam yang tidak hafal rukun Islam. Hari ini ada umat Islam yang tidak hafal rukun iman, tidak hafal bulan-bulan Hijriah. Kan sangat memalukan. Kita sebagai umat Islam ini menjadi potret dunia Islam. Indonesia hari ini dikenal sebagai ikon Muslim terbesar di dunia. Tapi saya belum sepakat itu dengan kata-kata Muslim terbesar di dunia. Tapi kalau disebut orang yang memeluk agama Islam terbesar di dunia, oke. Setuju nggak Ustaz? Karena level Muslim itu lebih tinggi daripada Islam. Belum tentu orang yang Islam beragama Islam itu dia disebut dengan Muslim. Belum bisa. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mempertahankan eksistensi keislaman kita kalau bisa jauh lebih baik daripada orang yang Islam kemudian hari. Nah, tapi sayangnya hari ini istilah mu'alaf itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Ada non-muslim yang kemudian dia ingin menikahi wanita muslimah. Tidak ada cara lain kecuali dengan berpura-pura masuk Islam. Betul, Bu? Nah, ini hati-hati nih, cari menantu. Jangan gara-gara nanti karena ingin memperbaiki keturunan katanya kan. Nah, ingin menikahkan anak perempuannya dengan bule gitu ya. Dengan orang yang berhidung mancung, padahal di sini juga banyak hidung mancung nih.
Nah, Ustaz Yasri aja tidak kalah mancungnya tuh dari bule itu. Nah, kenapa harus jauh-jauh ke sana perginya? Karena ini modus di akhir zaman, ya. Dan akhirnya nanti karena kita tidak hati-hati, apalagi perkenalannya melalui Facebook, melalui media sosial, tidak melalui ta'aruf yang dianjurkan oleh agama kita. Khitbah itu kan melalui ta'aruf. Ya, lihat-lihat dari jauh. Kalau kira-kira mungkin ada yang menyentuh, ada yang tersentuh hati kita, ya kemudian lakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, maka hari ini saya banyak mendengar tingkat perceraian. Ada Pak KUA nggak di sini? Tingkat perceraian umat Islam di Indonesia ini semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi, termasuk ya aspek yang menyebabkannya itu adalah pernikahan tadinya tidak beragama Islam, lalu karena ingin menikah dengan wanita muslimah, si laki-lakinya masuk agama Islam. Lalu ketika sudah menikah, kemudian setahun 2 tahun, dipengaruhilah istri ini, bahkan diajak dan dipaksa untuk masuk ke agamanya. Ini musibah, Bapak Ibu. Jangan tergiur gara-gara harta, gara-gara tampang, ya, gara-gara etnis dan mungkin warna kulit, karena itu tidak menjamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kata kunci dalam Islam, bahwa kemuliaan itu dibangun atas dasar ketakwaan, bukan yang lain-lain. Maka hati-hati mencari calon menantu. Begitu juga, ada juga mungkin laki-laki muslim yang ingin menikah dengan wanita non-muslim. Nah, ini bagaimana kasusnya? Nah, ini juga dulu kan pernah dicontohkan oleh Presiden Palestina Yasser Arafat. Beliau ini menikahi seorang wanita yang disebut dengan ahlul kitab. Karena kalau ahlul kitab hukumnya boleh. Jadi ahlul kitab maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan kitab, ya, Taurat, Injil yang dulu sebelum Al-Quran turun. Jadi tidak ada istilah perjanjian-perjanjian yang hari ini telah diperbaharui oleh tokoh-tokoh mereka. Nah, ini disebut dengan ahlul kitab. Nah, kalau juga di negara Arab kita kenal hari ini ada kelompok-kelompok Kristiani yang disebut dengan orang-orang Kristen ortodok. Nah, Kristen militan. Kalau kita jumpa Bapak Ibu di negara Arab itu, orang-orang Kristen militan ini, orang-orang Kristen ortodok itu, mereka tidak menampakkan bagaimana mereka itu ternyata bukan Islam. Dia ketika jumpa dengan kita pakai assalamualaikum, dan kita kan tidak tahu bahwa dia bukan Islam. Ya lalu bagaimana? Atas ketidaktahuan kita, ya kita jawab saja. Kecuali kalau kita sudah memang tahu dia bukan beragama Islam, baru kita tidak menjawab sesuai dengan jawaban yang semestinya kita lakukan. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki aspek muamalah ini jauh lebih penting sebenarnya, ya, dari yang lain. Karena bermula dari muamalah, nanti kita akan memperbaiki kualitas keluarga, ada hukum keluarga. Karena kalau rusak muamalah, ini rusaknya persoalan keluarga itu kan dari muamalah. Generasi muda kita hari ini hancur akhlaknya, tidak punya lagi etika dan moral. Kenapa? Karena pergaulan. Termasuk juga orang tua-tua mungkin kalau lama ngopi ya 24 jam, karena Masya Allah kafe di Pekanbaru kok contoh cendawan ya Ustaz ya. Nah, tumbuh subur di mana-mana. Saya sering ke daerah kepulauan, ya Kepri, Kepulauan Riau itu. Memang orang duduk-duduk, ya ngobrol-ngobrol, bahkan termasuk pejabat-pejabat daerah itu memang di kedai kopi, Bapak Ibu. Karena memang mereka tidak punya tempat ya seperti kita di Pekanbaru ini. Jadi sehingga tingkat keamanan pun di sana cukup aman.
Bapak Ibu punya sepeda motor, punya mobil, tidak perlu dibawa kunci kontaknya balik ke dalam rumah. Awak pun waktu itu heran juga kan, waktu di Natuna itu, Pak Edi tahu ya kan? Jadi berserak sepeda motor di luar, kunci kontaknya tinggal Bapak Ibu. Iko mancing-mancing kau kata awak kan, kalau bukan baru lah lewat lah kok. Jangan kunci kontaknya tinggal kan, lah bergembok pun bisa diangkat kawan. Tapi di kepulauan ternyata dalam hal itu cukup aman. Kenapa? Karena orang tak bisa lari ke laut. Nah kemana bawa sepeda motor dan mobil itu? Naik masuk laut, masuklah. Nah, sehingga kepolisian barangkali agak ringan tugasnya dalam hal itu. Tidak seganas dengan riau daratan yang akses jalan kita itu terbuka kemana-mana. Ya, kiri kanan muka belakang terbuka. Termasuk masjid pun kadang-kadang menjadi lahan empuk maling untuk mencari ya kesempatan-kesempatan untuk mengambil sepeda motor dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, apalagi kalau kota-kota impak macam tuh, itu enak sekali, tinggal masuk goni, masuk karung, angkat. Persoalan ada CCTV itu tidak jadi perhitungan bagi mereka yang berprofesi itu. Nah ini juga aspek muamalah. Kenapa ini terjadi? Karena muamalah mereka rusak. Mereka tidak sadar bahwa masalah moral, etika, kemudian bagaimana dia beradab dengan sesama manusia itu harus menjadi perhatian. Kalau adab kita kepada Allah itu adalah nomor satu. Tetapi kalau adab dengan sesama manusia ini rusak Bapak Ibu, maka semuanya juga akan bisa menjadi rusak. Nah, betapa hari ini kita mendengar banyak terjadi perselisihan, pertengkaran hanya gara-gara hutang piutang. Ya, betul Bapak Ibu. Nah, hutang tidak tertagih, kemudian yang punya hutang pun tidak sadar diri, sehingga yang punya piutang lah menjadi debt collector pula tiap hari, memburu orang yang punya hutang. Yang punya hutang pun tak sadarkan diri. Mungkin dia punya uang tapi tidak mau membayar. Nah, ini di dalam praktek perbankan syariah boleh dijatuhkan hukuman denda ini. Kepada siapa? Karena kalau secara umum tidak boleh sebenarnya dalam praktek perbankan syariah melakukan atau memberikan denda pada nasabahnya. Nanti kalau saya keliru ada Pak Edi akan meluruskan. Dia orang praktisi bank syariah. Ambo tukang kacau-kacau aja. Nah, mana ada yang tidak selesai tanya kayaknya bayar. Nah, kenapa? Karena ini masalah moral, mentalnya Bapak Ibu. Orang kalau memberikan bantuan kepada dia supaya dia bisa buka usaha, dikasih modal oleh perbankan syariah. Lalu apa katanya? Dia dengan sengaja mengatakan, saya bahkan hari ini ada nih Bapak Ibu, saya tidak mau bayar hutang. Padahal dia punya kemampuan, penghasilannya banyak, dia tidak rugi. Orang seperti ini, kata Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sepakat mengatakan boleh diberikan denda kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang atau nasabah yang mampu membayar hutang, tapi dia enggan untuk membayarnya. Boleh Pak? Oh, kalau begitu tak syariah nih Ustaz. Nah, ini ceritanya ini lain. Di mana tidak syariahnya? Kalau tidak diberikan sanksi kepada orang-orang seperti ini, barangkali seluruh bank syariah mungkin bertahan hanya setahun saja. Sudah itu kolab, gulung tikar. Kenapa? PT banyak dilarian oleh para kreditur, itu atau debitur, Pak Edi. Jadi sudah keluar pembiayaan 500 juta. Apalagi sekarang ada program KUR ya. Yang mendapat KUR ke Bapak Ibu. Itu lumayan tuh.
mulai dari 1 juta sampai 500 juta per orang bisa diajukan. Itu dana pemerintah yang dikucurkan ke seluruh perbankan, baik perbankan syariah ataupun yang bukan syariah. Silakan Bapak Ibu memilih. Tentu kalau kita umat Islam harus pilih bank syariah supaya kita mendapatkan keberkahan. Kenapa kita harus bersyariah dalam muamalah? Untuk menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seseorang banyak mendapatkan hasil dari sebuah bisnisnya. Yang satu lagi biasa-biasa aja, sedang-sedang saja. Nah, tidak menutup kemungkinan orang yang banyak menghasilkan dari bisnisnya ini merupakan ujian bagi mereka. Jadi ada di sana namanya al-istidraj. Allah mengulur-ulur ibarat bermain layang-layang. Terus karena angin kencang kasih tali, akhirnya nanti bisa putus nih kalau tidak kuat kita mengendalikannya. Begitu juga dengan orang yang lagi sedang naik daun dalam usahanya, dalam bisnisnya, tetapi ternyata mohon maaf Bapak Ibu, sumber yang dia gunakan dari sumber yang tidak halal, atau proses dalam menjalankan bisnisnya itu dengan proses telah melanggar prinsip-prinsip syariah. Sehingga apa? Kemudian Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Mungkin uangnya banyak, mungkin keuntungannya besar, tetapi jauh dari keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berkah? Apa berkah itu, Bu? Nah, Ibu, berkah ya. Istilah berkah dalam agama, ziyadatul khair. Ya, kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah. Nominal uang boleh sedikit atau sedang, tetapi ketika digunakan uang yang sedikit dan sedang itu selalu merasa cukup dalam hati kita. Lontong berapa ini seporsi, Bu, di Marsanto? Lah sampai 50.000, Ustaz. 10, oh, masih harga lama. Kalau pakai telur, lah pakai telur, Masya Allah, masih murah berarti. Tapi masih ada juga lontong yang kelas 5.000, dekat rumah yang di Gelora Sakti. Kalau dia nak murah meriah ke situ lah bisa sarapan. Dia mau bayar saja, berapa orang Pak Ibu kamu bayarkan seluruhnya. Nanti tagih sama Pak Edi nanti kita bayar. Kamu bawa Pak Ibu aja. Ya. Nah, artinya orang yang berduit banyak, dia tidak akan mau memakan lontong yang harga 5.000 itu. Gengsiannya luar biasa. Sarapannya yang kelas-kelas 50.000 seporsi. Pada batasnya kan kenyang kan. Lah berbunyi sendok, lah kenyang awak itu. Walaupun lontong 5.000. Dengan orang yang punya uang 5.000, maka lontong dengan harga 5.000, dia puas. Ya, merasa di sana karena ada keberkahan dari rezeki yang dia terima itu. Tapi bagaimana dengan orang yang membayar uang sarapannya dengan 50.000, habis satu porsi belum merasakannya? Kenapa? Karena jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena sumbernya atau sistem yang dia berlakukan di dalamnya telah melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah diturunkan oleh Allah melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo tak menunggu suruh dah Ustaz. Kalau ada yang bertanya sampai di situ, kita terima dengan senang hati. Kalau tidak ada ya tunggu aja suruh. Silakan Bapak Ibu, anggap aja awak pelepas kangen ya. Ada orang kampung awak merantau lah 5 tahun, kalau balik kampungnya. Ya Pak Haji Aladin, sahabat saya luar biasa Pak Aladin. Pak Haji Khairunas, apa kabar? Sehat? Semangat selalu ya. Masya Allah, saya bangga dengan beliau nih. Kayaknya umur sudah 60 tapi masih seperti 45. Luar biasa. Semangatnya maksud saya Bapak Ibu. Umur tetap 60, boleh umur kita 70, tapi semangat seperti tahun 45.
Ada Ustaz? Ayah bunda kami, barangkali ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu, Ustaz kita Dr. Haji Saiful SMA ini merupakan juga salah satu dosen di Universitas Riau, dan alhamdulillah sampai hari ini masih Dewan Pakar Syariah di Bank Riau yang ada di Kota Pekanbaru. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan terkait tentang apa yang dibahas pagi ini ataupun hal-hal yang dirasa perlu. Nah, Oke, silakan. oh, kok lain ceritanya, Bro. Kok nggak sah, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami Allah itu yang hilang tahun ini kembali kembali dan alasan kita ini dari biar kita lama dan paksa kita mudah-mudahan kita ini memberikan keberkahan. Amin. Ya Allah. Jangan sekali aja datang. Nanti kalau bisa kan datang lagi lah. Insya Allah. Mengalihkan yang haram itu menjadi halal, ada istilahnya mahlul. Masya Allah. Umpamanya pernah dia bisa jabatan, pada saat itu ada uang panas. Masya Allah. Dibelinya kopi sawit. Tuhan. Sampai ke bentar. Hasilnya itu kira-kira bagaimana itu? Luar biasa. Jadi itu satu contohnya, banyak contoh lain. Oke. Ya, apakah dibelikannya hasil-hasil lain, tapi hasilnya itu waktu dia susah dulu ngomong panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ikolah lah puncak. Kalau memuncak pertanyaan ke Bapak Ibu, karena memang suhunya kan sengaja memancing. Baik, saya rasa pertanyaannya sudah jelas dari Ustadz kita, Ustadz Hamidi. Apa hukumnya mengalihkan aset ya yang notabene sumbernya dari yang tidak halal? Jadi money laundry istilah orang sekarang, supaya takut kebaca, ketahuan sama orang lain, maka dialihkanlah, mungkin bahkan dialih namakan, tidak atas nama dia. Kalau atas nama dia masih bisa dilacak, Pak Haji, Ustaz. Nah, tapi banyak hari ini orang mengalih namakan atas nama si Anu, atas nama si Fulan, ya bukan hanya saja atas nama keluarganya, atas nama orang lain. Nah, kembali kita kepada asal permasalahan. Bahwa tadi kita berbicara Allah melarang seseorang untuk memakan, mengambil hak orang lain, hak saudaranya dengan cara yang batil. An-Nisa 23 kalau tak salah. 29 maaf. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jelas. Ya. Jangan ada di antara kalian, kata Allah, yang memakan, mengambil harta-harta saudara orang lain itu dengan cara yang batil. Batil ini umum bahasanya. Kalau kita khususkan mungkin dengan cara maling, dengan cara korupsi, dengan cara menipu ya, dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada pembahasan utamanya. Sumber utama daripada uang yang dialih namakan tadi itu, yang dialih, ya apa istilahnya itu? Tidak lagi seolah-olah itu bukan punya dia. Nah, atau dia merasa karena itu bukan dari sumber yang tidak halal, sehingga dialihkan kegunaannya itu tidak langsung mungkin ada pada dirinya, tetapi ada di tempat lain. Nah, begitu. Apa hukumnya? Kan begitu, Ustaz. Nah, kalau tentang hukum ya pastilah bahwa apabila barang itu, uang itu bukan milik kita, atau kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, tentu ini statusnya juga tidak halal. Mau diapapun saja, terkecuali kalau dalam agama kita, kalau dalam istilah perbankan syariah itu
ada dana qardul hasan namanya, dana kebajikan Ustaz. Ada sumber-sumber dana yang tidak halal yang tadinya diperoleh oleh bank syariah itu dimasukkan di dalam kategori dana non halal. Kemana nih harus dibelanjakan, harus didistribusikan? Ada tempatnya. Tempatnya bisa didistribusikan, dialokasikan kepada fasilitas-fasilitas umum. Ya mungkin bangun jalan, bangun MKCK untuk masyarakat umum, mungkin membangun sumber air untuk orang umum dan seterusnya. Tapi tidak dikhususkan kepada seseorang ataupun kepada kelompok ya yang sudah punya nama. Nah, sama dengan ini, kalau kita mau membersihkan dari harta yang tidak halal itu, ya jangan dipegang lagi, walaupun dengan bangun nama, nanti hasilnya kita nikmati juga. Nggak bisa begitu. Kalau mau membersihkan, pertama kita bertobat dulu dan tinggalkan harta itu, sama dengan sisa-sisa harta riba itu ya harus ditinggalkan dengan cara diserahkan, didistribusikan kepada fasilitas-fasilitas umum ya, dan tidak boleh ke masjid. Nah, jangan salah ini, masjid tidak menerima harta haram. Ini rumah ibadah, rumah Allah, rumah yang suci, jangan diterima dari sumber yang tidak halal. Nah, itu barangkali Ustaz. Jadi jelas, tegas agama mengatakan kalau itu bukan dari sumber yang halal, berarti juga penggunaannya juga tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang dipandang baik, kecuali itu adalah fasilitas-fasilitas yang bersifat umum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Sampai waktu Ustaz? Oh, apa? Oke, baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan, hari pun sudah hujan, mungkin Bapak Ibu punya kesibukan yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu saya ingin mencoba mengambil satu kesimpulan pendek saja dalam kajian kita pada subuh hari ini, bahwa Islam menuntut kita untuk memperbaiki dan memperhatikan aspek muamalah yang kemudian konsekuensinya adalah kita ingin memperbaiki hablum minallah kita. Jadi dengan memperbaiki aspek muamalah ini, ya dari hal-hal yang paling kecil sampai kepada hal yang paling besar yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hubungan baik sesama manusia, ini semua harus kita perbaiki, harus kita perhatikan sehingga kemudian Allah meridhai kita dengan segala amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, barangkali ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita. Anggap saja ini reuni ya, antara kita sesama warga, sesama jamaah Masjid Darul Aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali untuk kita bersua di lain kesempatan, di lain waktu. Tentunya kita berharap jamaahnya lebih banyak daripada subuh hari yang berbahagia ini. Cukup demikian, usikum nafsi bitaqwallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang telah mengisi dan mengisi kajian subuh kita pada pagi ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan hari yang amin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz untuk menyempatkan hadir di masjid kita. Bapak Ibu, sebentar lagi waktu subuh akan masuk. Kami silakan Bapak Ibu untuk kita menunggu 2 menit lagi. Setelah itu kita lanjutkan dengan salat subuh dan kita salaman bersama. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk program yang ketiga besok kita akan lanjutkan kajian setiap Sabtu
bersama Ustaz Dr. Samsul Rizal PD dengan kajian tafsir dan tasawuf. Ini saja Bapak Ibu bagi kita pagi ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.